Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devita Natalia dengan NIM 19921421110 kelas D Akuntansi S1. Di sini saya akan membawakan materi mata kuliah pengauditan 1 dengan judul materi Sejarah Perkembangan Standar Audit di Indonesia. Materi yang pertama yaitu perkembangan standar audit. Sebelum saya menjelaskan perkembangan standar audit, saya akan terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuan diadakannya audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Materi selanjutnya yaitu perkembangan standar audit. Tahun 1972, Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan di dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Pada tanggal 19 April 1986, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan serta disahkan oleh pengurus pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selamat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1 sampai dengan nomor 2. Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Yang kedua yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Standar Profesional Akuntan Publik disingkat dengan SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSP-API-API. SPAP per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. SPAP per 1 Januari 2001 tersebut merupakan kodifikasi SPAP terakhir yang masih berlaku sampai saat ini, dengan sedikit penambahan berupa interpretasi yang diterbitkannya dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. Penambahan terakhir ini dilakukan pada bulan Februari 2008 dengan penerbitan pernyataan beragam atau Omnibus Statement. Materi yang ketiga yaitu Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar. Yang pertama, pernyataan standar auditing atau PSA. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan yang disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Pernyataan yang kedua, pernyataan standar atestasi atau PSAT. Standar atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi atau entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pernyataan yang ketiga yaitu pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR. Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntan dan review. Pernyataan yang keempat yaitu pernyataan jasa konsultasi atau PSJK. Standar jasa konsultasi merupakan panduan bagi praktisi atau akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya.
Melalui kantor akuntan publik, dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Pernyataan yang terakhir yaitu Pernyataan Standar Pengendalian Mutu atau PSPM. Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP-IAPI, dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang diterapkan oleh IAPI. Materi yang keempat yaitu perubahan standar audit Indonesia yang mengadopsi ISA atau International Standard of Auditing. Pada tanggal 1 Januari 2013, Indonesia mengadopsi ISA dalam audit laporan keuangan. Periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013, langkah ini diambil untuk mengejar perkembangan zaman yang semakin berkembang serta usaha yang baru terus bermunculan. Hal ini akhirnya akan berdampak pada bidang akuntansi dan auditing. Karena perkembangan zaman ini dan munculnya banyak usaha baru, banyak muncul skandal-skandal keuangan yang terjadi di Indonesia akibat kecurangan yang dilakukan dalam penyajian laporan keuangan. Penyebab banyaknya seperti salah saji yang terjadi dalam laporan keuangan juga memberikan dampak pada seluruh pihak yang berkepentingan menggunakan laporan. Bahkan, yang dilakukan dalam laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi investor, kreditor, dan auditor sendiri. Oleh karena itu, untuk memastikan agar laporan keuangan terbebas dari saji material, diperlukan pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh auditor sebagai pihak independen, sehingga ISA digunakan dan dirancang sebagai solusi atas adanya skandal akuntansi. Materi yang kelima yaitu Pernyataan Standar Auditing atau PSA. PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dan melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk di dalam PSA adalah interpretasi pernyataan auditing atau PSA, yang merupakan interpretasi resminya yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perluasan lebih lanjut bagi ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. Selanjutnya yaitu materi yang keenam atau materi yang terakhir yaitu berikut adalah standar audit yang berlaku secara umum. Yang pertama, standar umum. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, audit wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Standar yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dan semestinya. Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Standar yang terakhir yaitu standar pelaporan. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Ungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan yang saya lontarkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.